ialah peran milenial dalam menciptakan karya dan aksi kesukarelawanan. Luar biasa sekali tema kita hari ini. Semoga bisa mendorong semangat kita untuk menerima materi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, acara ini diselenggarakan selama 1 hari, yakni hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 melalui online forum via Zoom. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan membacakan tata tertib untuk peserta selama webinar ini berlangsung. Mohon untuk disimak dengan seksama. Yang pertama, audio dan kamera peserta akan dimatikan secara otomatis by system. 2, peserta dimohon untuk memastikan bahwa baterai komputer, tablet atau handphone Anda dalam keadaan penuh atau tersedianya pasokan listrik. Kemudian pastikan bahwa koneksi internet Anda dalam keadaan stabil. Dan untuk webinar ini memiliki kapasitas sebanyak 500 peserta, maka dari itu kami menggunakan sistem first come first serve bagi peserta yang telah mendaftar. Dan bagi peserta yang hendak mengajukan pertanyaan dapat menggunakan Q&A yang terdapat di bagian bawah layar Anda dengan cara menuliskan kalimat yang singkat dan jelas kepada siapa Anda bertanya dan tidak mengandung unsur sara. Pertanyaan Anda akan dijawab secara live atau diketik oleh pembicara. Kemudian peserta diwajibkan untuk mengisi absensi pada form yang akan dibagikan linknya pada saat webinar ini berlangsung. Kemudian secara sistem peserta akan diketahui jam berapa masuk dan jam berapa meninggalkan Zoom. Untuk itu bagi peserta yang meninggalkan Zoom sebelum acara ini selesai dianggap tidak mengikuti acara ini. Dan kemudian untuk link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-sertifikat akan dikirimkan hanya kepada peserta yang sudah mendaftar, mengisi absensi online dan mengikuti webinar ini hingga selesai. Dan seluruh fasilitas tersebut akan kami kirimkan kepada peserta setelah webinar ini selesai dalam waktu maksimal 15 hari kerja. Demikian tata tertib yang berlaku selama webinar ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjut dengan laporan Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia oleh Bapak Tri Winarno AKCA. Dilanjut dengan keynote speech sekaligus membuka acara webinar pelatihan kesukarelawanan pemuda tahun 2020 oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia oleh Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM. Kemudian memasuki acara inti yakni presentasi oleh para pemateri yang akan dipandu oleh Bapak Ekskuin Suharyanto. Kemudian materi pertama dengan judul Peran Milenial dalam Menciptakan Karya dan Aksi Kesukarelawanan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI, Bapak Sasongko Tejo. Kemudian materi kedua dengan judul Berbagi untuk Negeri Melalui Kerelawanan yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Bapak Hamid Abidin. Kemudian materi ketiga dengan judul Young Leader Creates Influencer oleh founder Sekolah Relawan Lembaga Edukasi Kerelawanan Bapak Bayu Gautama. Dan terakhir ialah penutup sekaligus pengumuman. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali hari ini marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri di depan layar untuk bernyanyi bersama.
Terima kasih hadirin, disilakan duduk kembali. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yakni laporan Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia oleh Bapak Triwinano AKCA. Untuk itu kepada Bapak Triwinano kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SHM, DFM. Yang kami hormati dan yang kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada para narasumber. Yang pertama, Bapak Sasongko Tejo, Ketua Bidang PMR dan Relawan Palang Merah Indonesia. Yang kedua, Bapak Hamid Abidin, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia. Ketiga, Bapak Bayu Gautama, founder dari Sekolah Relawan dan Lembaga Edukasi Kerelawanan. Dan yang kami banggakan rekan-rekan panitia kegiatan webinar pelatihan kerelawanan yang dibawa pimpinan Bapak Mardiko Bagus. Dan yang kami banggakan para peserta kegiatan webinar pelatihan kesukarelawanan pemuda. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita semua dapat melaksanakan webinar pelatihan kesukarelawanan pemuda 2020 online daring melalui Zoom meeting. Semoga langkah kita ini dapat dijadikan sebagai amal kebajikan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan kegiatan webinar pelatihan kesukarelawanan pemuda sebagai berikut. Dasar dari pelaksanaan kegiatan pelatihan kesukarelawanan pemuda adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor Per 014-Menpora-Romawi 2-2007 tentang SOTK PPPON yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan keolahragaan secara nasional. Dan kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas kedua dari program prioritas Kemenpora tahun 2020-2024, yaitu pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Maksud dan tujuan kegiatan ini, yang pertama, menyiapkan pemuda penggerak yang memiliki wawasan, pemahaman, serta pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang kesukarelawanan. Kedua, mewujudkan pemuda penggerak di bidang sukarelawanan yang berkarakter, berkapasitas, mandiri, dan berdaya saing. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah pemuda penggerak yang memiliki kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan kualitas personal di bidang kesukarelawanan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 mulai pukul 9.30 sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom Meeting dan melalui live YouTube channel official PPPON Kemenpora. Pada paham Google. Peserta yang telah mendaftar sebanyak 1.792 orang yang terdiri dari unsur pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, karaoke. Peserta yang dapat mengikuti pelatihan melalui Zoom Meeting sebanyak 500 orang dan sisanya sebanyak 1.292 orang mengikuti pelatihan melalui live YouTube channel official PPPON Kemenpora. 1.700. Dan kami informasikan link survei 1.795 peserta telah kami share kepada para peserta dan mohon partisipasi dari seluruh peserta untuk mengisi link tersebut untuk menjadi perbaikan pelaksanaan pelatihan selanjutnya. Demikian laporan ini kami sampaikan dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Deputi untuk dapat memberikan arahan, sambutan serta keynote speech sekaligus membuka kegiatan
Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Triwinando AKCA atas laporannya. Kemudian langsung saja mari kita simak bersama keynote speech sekaligus membuka acara webinar pelatihan kesukarelawanan pemuda tahun 2020 oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Faisal Abdullah untuk dapat memberikan keynote speech sekaligus membuka acara hari ini. Terima kasih, Saudari bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Triwinarno selaku Ketua PPPON dan selaku host Bapak Sasong Tejo, Ketua Bidang PMR dan Relawan Palang Merah Indonesia, Bapak Hamid Abidin, Direktur Eksekutif Filantropik Indonesia, Bayu Gautama, Founder Sekolah Relawan Lembaga Edukasi Indonesia, Relawan Indonesia, yang kami banggakan para rekan-rekan relawan yang melakukan, yang ikut serta dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan kerelawanan pemuda Indonesia yang merupakan salah satu bagian kegiatan dari PPPON yang menurut saya sangat penting dan urgen, karena sekarang ini relawan pemuda lalu terorganisir dengan baik, yang secara khusus dan satu organisasi kerelawanan, meskipun misalnya ada pembicara kita Bapak juga utama keadaan kondisi relawanan pemuda sekarang ini. Karena kalau saya melihat pengalaman saya sebagai deputi pemberdayaan pemuda, kerelawanan pemuda ini hanya sedikit organisasi yang melaksanakan, yang memberi motivasi, yang memberi acara, memberi ajaran apa sih yang berlangsung, apa gunanya buat masyarakat, kenapa kita harus peduli terhadap orang lain. Ini suatu hal yang masih mahal bagi kita. Pandemik ini pun masih sangat sedikit pemuda-pemuda kita yang mau ikut terjun ke masyarakat dan membantu tenaga-tenaga kesehatan kita dan menjadi relawan. Putus Pak Deputi. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Baik, terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM. Ya, Ya, silakan. dengar saya? Silakan Pak. Dengan kurang bagus.
Jadi kerelawanan itu adalah merupakan satu kegiatan yang sangat penting juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melawan kapitalisme dan segala macam aktivitas yang harus berbentuk berbayar. Butuh pembantu harus dibayar. Butuh membantu kita untuk memindahkan barang harus dibayar. Semua hal harus dibayar. Tidak mestinya begitu. Dengan terdidiknya kita menjadi relawan, semua hal kehidupan kapitalisme ini bisa berkurang. Oleh karena itu, maka saya sangat mensupport kegiatan ini, memperkenalkan kepada pemuda kembali, mengembalikan habitat kepemudaan kepada kerelawanan, bukan kepada kegiatan yang politik saja dan politik ekonomi saja, tapi harus juga disentuh dengan kegiatan kehidupan sosial, bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup di satu tempat tanpa bantuan orang lain. Dan bantuan itu tidak mesti dengan berbayar. Bantuan itu kita bisa dapat dengan secara sukarela, secara ikhlas, dan secara sistematis. Jika saja para pemuda kita dan anak-anak kita diajarkan tentang bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita bisa rela menjadi relawan bagi kesulitan orang lain, atau bagi bukan hanya kesulitan tapi kesenangan orang lain, membantu dia untuk menghabiskan, dia misalnya melakukan satu kenduri, tentu kan tidak bisa dia makan sendiri gitu. Jadi harus bagaimanapun kerelawan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berharga, mahal. Karena itu maka saya mengatakan dari awal kita masih kurang memperkenalkan kerelawan ini kepada anak muda. Ya memang ada PMN, ada tenaga-tenaga relawan tersebut, tapi masih banyak yang belum. Memang ada Karang Taruna, tapi kita mengharapkan secara individual pemuda kita ini meskipun tidak bergerak dalam satu organisasi, punya jiwa dan keinginan untuk bekerja dan membantu orang lain, bukan dari segi ekonomi, tapi dari segi sosial. Karena itu tugas kita semua untuk mengarahkan bagaimana anak-anak ini menjadi relawan-relawan bangsa, relawan-relawan cerdik yang baik dan berkualitas, tentunya bukan hanya datang secara fisik, tapi banyak hal yang bisa dibantu, bisa membantu, bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara demikian. Dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama para peserta. Saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan, dan kepada narasumber saya mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat untuk masih berpikir tentang bagaimana kita melakukan kegiatan kerelawanan di tengah-tengah masyarakat yang sangat individualis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara webinar ini dengan ketukan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM, yang telah menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara webinar hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, acara webinar Kesukarelawanan Pemuda tahun 2020 sudah dibuka. Baik, kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh para pembicara. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini, yakni Bapak Ekskuin Suharyanto. Beliau merupakan Kepala Divisi PMR dan Relawan PMI Pusat. Untuk itu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ekskuin untuk dapat memandu sesi pemaparan materi hari ini. Kepada Bapak Ekskuin kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Deputi Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM, kemudian Bapak Kepala Pak Tri Winarno, para pembicara Bapak Sasongko Tejo dari Palang Merah Indonesia, terus kemudian ada Bapak Hamid Abidin dari Filantropi Indonesia, dan Bapak Bayu Gautama. Rekan-rekan pemuda, saya sangat bangga sekali dan sedikit nervous ini harus berhadapan dengan ternyata jumlahnya cukup banyak. Tadi dilaporkan oleh Pak Tri bahwa pendaftarnya adalah sampai tercatat 1.700. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Saya kira suatu sukses yang bagus untuk bisa penyelenggaraan seperti ini. Walaupun yang bisa join di channel Zoom itu hanya 500 dibatasi. Tapi teman-teman pemuda di seluruh Indonesia bisa mengikuti juga di channel YouTube sehingga interaksinya masih tetap bisa dilaksanakan. Dalam sesi kali ini Kementerian Pemuda Olahraga mengambil isu yang sangat bagus khususnya buat kaum muda, dan semangatnya sama ini di dalam periode Agustus sebagai semangat spirit kelahiran bangsa kita, kemerdekaan bangsa kita, yaitu disesuaikan dengan kondisi yang kekinian, yaitu peran milenial dalam menciptakan karya dan aksi kesukarelawanan. Nah, ini saya kira mungkin ada beberapa yang sudah di antara kita kaum muda itu sudah agak cuek atau apa, tapi ternyata kita tetap harus membutuhkan ini, dan saya kira momentum sekarang ini, momentum Agustusan adalah momentum yang pas untuk kita bersama-sama dengan pemuda seluruh Indonesia untuk berdiskusi lagi, mengajak ngobrol lagi tentang kira-kira peran milenial kita kaum muda kalau dalam target ini adalah usia 16 sampai 30 tahun. Apa sih perannya kira-kira ke depan? Nah, untuk itu kita akan hadir pada hari ini ada 3 narasumber, yaitu Bapak Sasongko Tejo selaku Ketua Bidang PME dan Sukarelawan Pusat. Nanti akan menyajikan materi pertama, terus kemudian akan dilanjutkan dengan dari Bapak Bayu Gautama dari Sekolah Relawan, dan terakhir nanti akan di sesi akhir adalah Bapak Hamid Abidin. Tapi karena Bapak Sasongko Tejo nanti pada sesi masih ada kegiatan yang lain, jadi harusnya sesinya untuk tanya jawab nanti pada saat Bapak Sasongko Tejo sudah menyampaikan pemaparan materinya dalam waktu 1 jam total secara keseluruhan akan diberikan untuk tanya jawab. Tentunya tanya jawab seperti yang disampaikan oleh di depan tadi, melalui semua pertanyaan harus ditulis dalam Q&A-nya. Saya kira itu sebagai pengantar untuk diskusinya kita. Jadi bagaimana kita pemuda seluruh Indonesia dengan semangat 17 Agustus ini mau menciptakan karya seperti apa, khususnya dalam bidang kesukarelawanan. Oke, baik. Saya akan memanggil dengan hormat Bapak Sasongko Tejo, sudah hadir dari Semarang nih posisinya. Selamat pagi Pak Tejo, Pak Sasongko. Selamat pagi Mas Sekswi. Selamat pagi ya. Saya akan bacakan sedikit CV beliau. Bapak Sasongko Tejo lahir di Semarang pada tahun 1960. Beliau tinggal di Banyumanik, Semarang. Jadi saat ini walaupun sebagai pengurus pusat PMI, tapi beliau posisinya ada di Semarang. Pendidikan S1 sarjana manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan dengan magisternya di program manajemen Pascasarjana Undip. Beliau mengikuti juga short course of Foreign Journalist Center Maryland, Amerika Serikat. Dan kalau riwayat pekerjaan, beliau tahun 2004 sampai 2010 sebagai pimpinan redaksi Harian Suara Merdeka. Nah, ini saya kira nanti banyak catatan-catatan tulisan beliau yang bagus juga kita teladani, khususnya kaum muda. Kemudian melanjutkan sebagai Direktur Pemberitaan Harian Suara Merdeka 2010-2016. Kemudian Senior Editor Suara Merdeka, dan
dilanjutkan sebagai Direktur Utama PT Suluh Media Network 2019 sampai sekarang. Kemudian bergabung dengan Palang Merah Indonesia Pusat sebagai Ketua Bidang PM dan Relawan di 2019 sampai 25 sampai sekarang ini. Dan beliau sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat. Nih, jadi kira-kira ini yang kesibukan beliau, aktivitas beliau dan banyak nanti. Tapi sekarang ini Pak Sasongko selaku Ketua Bidang PM dan Relawan nanti akan berbagi apa saja tentang kerelawanan di Palang Merah. Nah ini kepada Pak Sasongko, waktu sudah tepat, kami persilahkan. Terima kasih Mas Exwin sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Kepala BPON, Pak Astri. Kayaknya masih muda manggilnya Mas Tri ya Pak. Ya. Para pembicara, semua yang hadir pada kesempatan ini, Mas Bayu, Mas Martiko, satu lagi, belum ya tadi. Ya, dan semua Sudah bergabung Pak, sudah bergabung semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada webinar ini, dan saya ingin sedikit sharing tentang masalah kesukarelawanan ini dari Palang Merah Indonesia, karena kita tahu memang PMI ini kan bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan basicnya adalah relawan. Jadi baik pengurus, staf maupun relawan yang secara nyata dikelola oleh PM ini semua relawan. Jadi tidak ada bedanya. Oleh karena itu, ya, dan barangkali ini juga bisa menjadi sharing untuk organisasi yang lain, walaupun tentu punya karakter yang berbeda dengan keynote speech dari Pak Padang yang langka. Ya, saya kira pernyataan itu, oleh karena itu akan sangat tepat apabila semua pihak kerelawanan itu tidak ada batasan usia. Mulai dari muda sampai yang tua, umur 70 tahun pun itu terjun ketika terjadi atau membutuhkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kesukarelawanan. Baik, akan saya mulai paparkan beberapa pointers yang sudah ada. Jadi lanjut silakan. Untuk yang pertama ini, karena ini dalam skup Palang Merah Indonesia, Ibu Bapak sekalian, bahwa memang Palang Merah Indonesia ini basisnya adalah relawan seperti yang saya kemukakan tadi, dan organisasi ini sudah didirikan sejak tahun 45. Jadi setiap kali memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, sebulan sesudahnya PMI itu ulang tahun, 17 September, persis sebulan sesudahnya. TNI saja 5 Oktober kan, jadi kalah tua dengan PMI. Itu menunjukkan bahwa komitmen secara kebangsaan, dan kita memang bagian dari masyarakat internasional, masalah yang sifatnya kepalang merahan, kemanusiaan, dan di situ ada kesukarelawanan itu mempunyai nilai-nilai penting dalam perjuangan bangsa di segala lini. Itu ditunjukkan dari kelahirannya saja sudah relatif paling tua ya dibanding yang lain, 1 bulan sesudah kemerdekaan. Secara internasional, lembaga Merah Indonesia itu diakui keberadaannya. Jadi kita adalah bagian dari Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, International Federation of Red Cross and Red Crescent. Yang ke-68 kita masuk, yaitu pada tahun 50. Ya. Serta sebagai anggota juga dari ICRC, ya. Sebagai negara dalam konvensi Jenewa bahwa PMI adalah satu-satunya perhimpunan Palang Merah di Indonesia. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang tahu, tapi juga barangkali yang belum. Kami sharing bahwa memang PMI ini adalah satu-satunya perhimpunan Palang Merah di Indonesia, karena hanya boleh ada satu perhimpunan Palang Merah di satu negara. Ada yang logonya Palang Merah, ada yang Bulan Sabit Merah seperti Malaysia, ya, Turki gitu ya. Tapi ada juga yang
logonya apa kayak seperti diamond gitu ya, diamond. Tapi palang merah adalah pilihan kita. Dan kita sekarang keberadaannya walaupun terlambat dibanding Pramuka, Karang Taruna mungkin ya. Kita baru tahun 2018 mendapatkan legalitas walaupun sebelumnya sudah ada, yaitu melalui Kepres, Inpres dan lain sebagainya. Tapi sebagai undang-undang baru lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018. Ya. Itu belum lama ini ya, pada saat tentu saja pemerintahan Pak Jokowi, tapi yang penting dukungan dari parlemen ketika itu. Kemudian PP 7 tahun 2019 menerjemahkan lagi bagaimana itu pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Lanjut, silakan. Iya, jadi tugas PMI itu sudah jelas. Memang, maaf sebelumnya, tugas PMI itu adalah memang di situ melakukan pembinaan relawan. Artinya, Ibu sekalian, kalau PMI memprioritaskan, mengutamakan dan sangat fokus pada pembinaan relawan, itu karena tugas undang-undang. Tugas undang-undang berarti tugas negara. Ya, jadi kita ini sekarang pada posisi yang secara legal dan sah memang diberi tugas oleh undang-undang. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang merahan jelas ya, tapi melakukan pembinaan relawan itu tugas kita. Sehingga kita harusnya memang bagian dari leading sektor, bagian dari motor dari penggerakan relawan itu. Walaupun tentu semua komponen itu kita harapkan dukungannya, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga tentunya. Itu saya kira sinergitasnya harus dijaga, tapi kita sendiri punya tugas itu. Pasal 22, lanjut. Nah, ini pada PP-nya juga diterjemahkan lagi bahwa penyelenggaraan pembinaan relawan dilakukan oleh pemerintah dan PMI. Jadi Pak Tri, kita bareng-bareng ini, pemerintahnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. PMI ini partner, membantu Bapak lah. Kita ini supporting, ya. PMI itu bukan organ pemerintah, ya. Jadi istilahnya kita auxiliary to the government lah. Jadi membantu pemerintah, membantu Pak Tri ini dalam pembinaan relawan. Nah, penyelenggaraan relawan yang dimaksud meliputi satu perekrutan yang kita merekrut ya ribuan, ratusan ribu relawan dari seluruh Indonesia. Pendidikan dan pelatihan kita latih, nanti kita beberkan apa saja yang dilatih. Kemudian juga mobilisasi relawan sesuai kompetensi. Ya, sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian, operasi COVID ini melibatkan sekitar 6.000 relawan di seluruh Indonesia, PMI ini, sehingga cukup masif, ya, terutama tentu saja di zona-zona yang termasuk merah, 4 provinsi, 5 provinsi yang termasuk parah, dan itu kita mobilisasi relawan-relawan kita. Apa yang dilakukan lebih pada pencegahan memang sekarang, ya, penyemprotan disinfektan, ya, kemudian pembagian masker, peralatan yang lain, ya. Lalu penyuluhan itu semua dilakukan oleh relawan itu. Ada lebih dari 5.000 sampai 6.000 yang kita gerakkan. Lanjut. Nah, jiwa kerelawanan itu apa? Tadi ditanyakan oleh Pak Deputy tadi, apa sih sebenarnya definisi relawan itu? Masing-masing bisa punya definisi yang berbeda. Tetapi berdasarkan volunteerism and legislation guidance relawanan adalah fenomena sejak zaman lampau dan terjadi secara global sedunia ini. Ya, kalau Bapak Ibu berkesempatan bepergian di negara lain, lalu dijumpai gerakan-gerakan kerelawanan. Bahkan CEO perusahaan besar itu juga punya gerakan-gerakan kerelawanan. Jangan dikira itu hanya milenial menengah ke bawah, enggak. Ya, kita mungkin masih kurang, tetapi itu satu gambaran bahwa kita akan menuju ke sana. Kerelawanan telah menjadi dasar nilai kemanusiaan untuk membantu sesama, saling belajar dan berpartisipasi di masyarakat. Maka relawan PMI itu, Bapak Ibu sekalian, punya salah, misalnya siamu, ya, siap menolong orang dan lain sebagainya. Itu saya kira itu memang jiwa yang dimiliki oleh relawan-relawan yang ada. Lanjut. Nah, relawan dalam gerakan internasional dan gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah seseorang yang melakukan kegiatan kerelawanan dengan perhimpunan nasional setempat. Perhimpunan nasional itu maksudnya PMI tadi kalau di Indonesia. Sewaktu-waktu atau secara berkala. Ada dua macam. Nah, nanti kita dalam mengelola ini, Pak Tri, kita bareng-bareng itu yang berkala itu ada itu yang secara
formal dan teratur gitu melakukan. Tapi ada yang sewaktu-waktu seperti ada COVID begini, ya, seperti ada bencana misalnya banjir atau gunung meletus dan lain sebagainya. Ini berdasarkan satu rumusan dari IFRC ya. Lanjut. Nah ini sekedar gambaran, 70% dari relawan di seluruh dunia itu sebenarnya masih yang informal. Jadi yang formal itu yang termasuk yang digerakkan oleh PMI dengan institusi yang memang kemanusiaan atau mungkin Kementerian Pemuda Olahraga nantinya dan lain sebagainya, semua elemen itu formal. Tapi yang informal ini justru lebih banyak. Yang spontan, yang tidak berkala tadi tapi sewaktu-waktu. Ya. Tadi dikatakan oleh Pak Deputi itu mahal ya, itu kadang-kadang relatif. Ketika ada sentuhan peristiwa yang memang satu dahsyat ya, ketika tsunami di Aceh tahun 2004, itu tiba-tiba saja semua orang ingin ikut, semua orang ingin terjun. Ketika terjadi sekarang ini katakanlah COVID ya, saya kira gerakan kerelawanan itu muncul ya dengan berbagai konsep, dengan berbagai gaya di berbagai program. Jadi 70% ini relawan itu tidak harus permanen, tidak harus formal. Walaupun yang formal harus kita siapkan. Mengapa? Karena yang formal ini, Bapak Ibu sekalian, itu terkait juga dengan kompetensi. Ya, jadi relawan itu tidak boleh hanya sekedar mau, tapi harus punya kompetensi yang jelas. Misalnya di satu bencana gempa di Lombok, di Palu, kalau mereka berbondong-bondong datang tidak ada kompetensinya ya untuk apa? Ya, malah nambah beban makan di dapur umum kan. Jadi kerelawanan itu juga terkait dengan kompetensi. Itulah perlunya pelatihan dan pendidikan tadi. Seperti itu. Tapi kita fakta 70% itu banyak. Nah ini kita gambaran saja untuk relawan kita yang masih berusia untuk PMR tadi, karena ini kaitan dengan pemuda. Itu memang 20% itu 29% dari SMA, 20% SMP dan SD 51%. Itu yang bibit-bibitnya sudah kita mulai dari SD. Pak Tri dari Kementerian, nanti dari Kemendikbud kita akan membutuhkan ke depan ini setelah ada undang-undang semacam MOU kerjasama agar ini kerelawanan ini PMR ini masuk dalam struktur pendidikan yang lebih jelas. Selama ini baru pramuka Pak yang mewajibkan itu. PMR itu masih kelas 2, ya masih sunnah gitu ya. Nah ini nanti bagaimana agar kerelawanan dalam arti PMR ini nanti setelah ada undang-undang kan lebih legal ya. Ini bisa masuk juga pada kegiatan ekstra yang memang diakui dan diwajibkan dalam tanda petik seperti pramuka. Ini yang akan kita mintakan dukungan dari Kementerian Pemuda Olahraga, dari Kemendikbud dan lain sebagainya. Nah ini jumlah anggota kita naik terus sebenarnya dari tahun ke tahun. Coba sebelumnya. Nah ini naik terus. Sekarang ini pada posisi 437.581 katakanlah atau naik lagi. Tapi ini kecil sekali Pak. Kalau lihat potensi murid-murid SD, SMP, SMA itu kan ini kecil sekali. Jadi maka pendekatan formal dalam secara struktur yang tadi saya katakan sangat membantu nanti dalam penambahan itu. Harusnya jutaan, harusnya belasan juta atau puluhan juta harusnya. Ya. Nah di Jepang ini juga sudah mulai masuk dalam struktur pendidikan itu. Sehingga ini bisa lebih bukan mobilisasi yang dipaksa bukan, tetapi itu adalah bagian dari pendidikan. Dia tidak melanjutkan nanti sebagai relawan pun tidak apa-apa, tapi menanamkan jiwa relawan sejak muda itu sangat penting. Mana lanjut data lanjutnya yang tadi tolong. Nah ini juga untuk KSR-nya. KSR ini bedanya dengan PMR. Kalau PMR itu SD, SMP, SMA, KSR ini sudah di atas itu di mahasiswa ya. Itu di kampus itu naik juga terus 36.000. Masih kecil. Ya, mengapa? Ya tadi link atau kerjasama atau kebersamaan dengan kampus-kampus perguruan tinggi itu akan kita tata lagi. Sekali lagi undang-undang tahun 2018 itu akan menjadi momentum untuk itu. Kita sudah akan mulai itu. Kemarin terhambat dengan COVID. Lanjut. Nah, apa yang menjadi motivasi? Kalau ini bisa di-share untuk lembaga-lembaga lain juga. Barangkali yang pertama adalah faktor-faktor motivasi menjadi relawan itu ada 5.
ingin membantu orang lain, ya, jika harapannya tidak terpenuhi maka akan cepat mengundurkan diri nih. Karena apa? Sebenarnya ada rasa simpati dulu ya. Jadi COVID, wah banyak orang yang harus isolasi mandiri, ya, dia tidak bisa membeli makanan keluar, bahkan kadang-kadang reaksi masyarakat sekitar terlalu berlebihan. Nah, itu ada simpati untuk membantu. Dia kirim makanan walaupun hanya ditaruh di pagar, ya, lalu yang sakit tadi keluar itu. Tapi simpati ini adalah yang pertama. Motivasi sosial itu jelas karena dalam Maslow ada kan kebutuhan-kebutuhan sosial, mencari penghargaan dan bersosialisasi sah-sah saja itu ya Maslow. Motivasi tujuan, ya tentu saja ada tujuan-tujuan lain dari masing-masing. Motivasi pengetahuan dan keterampilan ada, mendapatkan pengalaman baru, ya. Relawan yang paling mahir, ya misalnya itu masuk tim yang namanya Satgana, misalnya itu punya kemahiran seperti tim SAR, ya bisa membantu evakuasi korban bencana alam di tempat-tempat yang sulit, itu perlu pelatihan. Jadi bagi dia anak-anak muda itu pengalaman, ya dilatih di tempat-tempat yang seperti itu, termasuk mungkin terjun payung dan lain sebagainya, itu merupakan pengalaman. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial, ya ini lebih luas lagi. Ya katakan sampai CEO, manajer, pimpinan itu ingin mewujudkan satu tanggung jawab sosial sebagai manusia, tanggung jawab moral. Ini saya kira lebih luas lagi. Lanjut, nah kalau di PMI itu relawan itu terbagi menjadi 4, Pak. Ada 4, ada PMR tadi yang SD, SMP, SMA, Korps Sukarela itu mahasiswa, TSR-nya masyarakat luas, semua unsur. Lalu ada juga sekarang ini komponen baru yaitu namanya donor darah sukarela. Orang-orang yang mendonorkan diri, mendonorkan darahnya, ada yang 25 kali, 50 kali, 100 kali, itu sudah masuk kategori relawan PMI. Karena setetes darah bisa menyelamatkan manusia, dan mereka yang menyumbangkan darahnya itu betul-betul untuk kemanusiaan. Dia tidak boleh menunjuk siapa yang harus atau yang bisa diberi darahnya yang disumbangkan, itu semua bebas, ya. Nah, itu saya kira. Jadi kita ada 4 komponen. Nah, ini siklus pembinaan relawan kita sudah punya. Nanti bisa untuk sharing juga dengan bapak-bapak yang lain, tentu punya pengalaman yang berbeda. Untuk Kemenpora, saya kira juga ada bisa sharing kita mulai dari rekrutmen, orientasi dan pelatihan, penugasan, penghargaan dan pengakuan. Ini kebutuhan semua. Ya, jadi kalau tanpa penghargaan dan pengakuan mereka juga walaupun tidak mengharapkan itu juga belum ada. Tapi orientasi dan pelatihan itu perlu karena ada faktor kompetensi di sana. Penugasan kalau ada terjadi bencana ini merupakan satu exercise yang bagus. Jadi rata-rata mereka minta, Pak, ini ada gempa di Lombok, Aceh gimana saya berangkat? Nah, kita nyeleksi. Aceh itu banyak tuh tsunami itu, banyak yang langsung spontan. Itu sebenarnya tidak boleh, tetap harus didaftar. Kan kita selalu memakai pola ini assessment ya, kebutuhan-kebutuhan di sana apa, itu baru dikirim, nggak bisa sembarangan. Lanjut. Nah, ini materi-materi yang terkait dengan PMR itu biasanya dilatih tentang gerakan kepaling-marahan, kepemimpinan kita ajarkan loh, Pak. Jadi relawan itu juga harus bisa berorganisasi, ya, punya jiwa kepemimpinan juga. Dia punya keterampilan pertolongan pertama. Mohon maaf, ini yang jarang sekali diajarkan ini. Pertolongan pertama itu kadang-kadang paling menentukan keselamatan orang. Itu kita ajarkan juga. Ya, saya kira relawan harus punya kemampuan itu. Bukan hanya dokter, bukan hanya para medis, tapi semua harus punya. Lalu masalah sanitasi dan kesehatan, ya, masalah kesehatan remaja, tentu saja ini penting, ya. Kesiapsiagaan bencana, ya, dan donor darah. Ini yang selama ini untuk relawan PMI, terutama yang berusia muda itu sangat dibekali hal materi-materi yang 7 materi ini yang terus digembleng. Lanjut. Ya, itu tadi soal rekrutmen, saya kira ada banyak hal yang perlu disampaikan. Dalam rekrutmen relawan ini disertai penjelasan rinci tentang hak dan tanggung jawabnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, haknya banyak loh. Jadi relawan kita yang tugas di COVID ini misalnya itu juga diasuransi. Ya, asuransi dari BPJS Kesehatan atau dari yang lain ya, tapi artinya bahwa asuransi jaminan perlindungan relawan ini juga penting, itu hak-haknya. Tanggung jawabnya juga ada.
merekrut relawan yang memiliki komitmen dan integritas serta kelompok potensial, ya rekrutmen kita dari kampus lah, dari dunia pendidikan atau dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, kita rekrutmen ini tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, usia, dan lain-lain. Pelatihan untuk tanggung jawabnya untuk memenuhi tugas, ya, baik pertolongan pertama dalam bencana alam, peperangan, konflik, menyiapkan sarana dan prasarana dan memberikan tugas sesuai kompetensinya. Ini saya kira bisa diadop juga atau bisa disinkronkan dengan lembaga yang lain, tidak hanya PMI. Nah, kebijakan relawan juga memberikan penghargaan dan pengakuan tadi Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita dalam kaitan COVID itu ada 9 orang yang meninggal dalam tugas. Ya, kita berikan penghargaan juga, tentu baik uang ya maupun sertifikat yang perhatian besar itu saya kira penting supaya bagian dari apresiasi terhadap relawan-relawan itu tidak sesuatu yang bisa disepelekan sehingga orang pun bisa mempunyai minat yang tinggi. Ya. Kemudian menjamin bahwa relawan dapat kesempatan untuk menyampaikan idenya pada saat penyusunan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi program, mengganti semua pengeluaran relawan selama bertugas. Jadi nggak boleh relawan sudah tenaganya sudah disumbangkan dia harus mengeluarkan uang, itu enggak boleh, jangan. Kita harus mengganti semua. Ya. Kita harus fasilitasi. Ya. Yang tidak boleh kan gaji, yang tidak boleh kan bayaran. Ya. Tapi semua fasilitas untuk kerja itu kita bantu. Kalau perlu pulsa, telepon dan lain itu harus kita fasilitasi, transportasi dan lain sebagainya. Ya, termasuk asuransi tadi. Kemudian dalam situasi normal tetap harus bekerja, itu yang formal. Lanjut. Lanjut. Ya, penugasannya mencakup bencana alam. Sebentar, tadi penugasan mencakup, maaf tadi sebelumnya, penanganan bencana, pelayanan sosial kesehatan masyarakat, pelatihan, pengembangan organisasi, dari banyak sekali. Relawan ini tidak harus menunggu ketika terjadi bencana, ya, tapi dalam masa-masa yang tenang pun banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Dia tidak boleh diam juga, ya, karena kerelawanan sebagai satu spirit itu harus terus dilatih. Lanjut. Nah, tantangan yang ada sekarang, barangkali nanti Bapak-Bapak juga bisa ikut membantu support dan sharing tentang bagaimana membangun relawan yang berbasis komunitas atau masyarakat. Jadi COVID ini kan di Jawa Tengah ada konsep Jogo Tonggo atau apalah, tapi artinya menjaga lingkungannya itu juga saya kira bagus untuk satu spirit ya. Kemudian virtual volunteers, kemudian bagaimana mempertahankan relawan itu agar tetap kerasan lah sebagai relawan itu tidak lari, tidak keluar. Ya kita harus maintain, kita harus rawat dengan pendidikan, dengan kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kewajiban untuk relawan yang disabilitas ya. Di negara-negara lain itu orang yang punya, penyandang disabilitas bisa menjadi relawan dan bisa berguna untuk tugas-tugas kemanusiaan yang lainnya, tentu menyesuaikannya. Sensitif dalam isu perlindungan anak dan perempuan, pengorganisasian pelatihan kegiatan di masa pandemik, dan juga sertifikasi. Lanjut. Ya, saya kira itu saya kira ini tadi sudah bahwa peran dari undang-undang dan PP. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan PMI ini saya kira untuk menutup paparan dari kami, karena kalau hanya bicara tanpa bukti itu juga kurang kuat. Inilah kegiatan-kegiatan relawan Palang Merah Indonesia yang bisa dijadikan satu mungkin pembanding, inspirasi atau apapun, bahwa kita melakukan edukasi kemanusiaan itu sejak dini, ini sejak usia-usia anak-anak. Lanjut. Ya, seperti juga di Jepang kita tidak kalah tentunya, ya pertolongan pertama, lanjut terus saja, fotonya agak cepat, tidak apa-apa. Nah ini lakukan gabungan PMR antar sekolahan, ini ada kampanye, bukan kampanye politik, ya tapi gerakan, ya lalu apa lagi nih, ya edukasi di masyarakat, ya lanjut, ya ini respon COVID kita sudah bergerak, ya terus. Ini yang tadi saya katakan 5.000 lebih relawan
ya dari di seluruh Indonesia. Ini respon COVID ya, mengajari cuci tangan dan lain sebagainya. Ini relawan-relawan semua ini. Nah ini waktu Pak Doni Mordano Doni Monardo meninjau gudang kita ini ya. Nah ini supaya yang Komunal Gunner ya di Bali kita semprot terus disinfektan, relawan-relawan semua juga. Tapi yang terlatih kalau ini ya, yang terlatih. Lanjut. Nah ini juga persiapan tim evakuasi ya sampai merawat jenazah pun relawan PMI sanggup. Ada nggak fotonya tadi saya nggak tahu. Tapi merawat jenazah itu juga sangat menjadi viral waktu itu karena tidak ada masyarakat yang berani merawat jenazah korban COVID itu. Relawan-relawan PMI berani terjun. Ya ini pemberdayaan secara luas. Lanjut. Ya pemberdayaan masyarakat. Ya. Ini bencana banjir bergerak bersama masyarakat. Yang terakhir itu di Sulawesi Selatan ya. Lanjut. Ya ini banjir. Nah ini yang saya katakan tadi, proses pemakaman warga ini dilakukan oleh relawan PMI. Ada di daerah Maluku, daerah istimewa Yogyakarta, dan lain sebagainya. Ini termasuk yang sebagai bukti bahwa semangat kerelawanan dan tindakan itu, ini monitoring menyapa relawan terus dilakukan, ini kegiatan disinfektan, lalu di briefing, ya. Kalau sudah harus terus ada pasca penugasan, dievaluasi, dilakukan briefing lagi. Jadi kita ada kompetensi, di kolom YouTube-nya juga ada kompetensi, tidak asal terjun. Ya, kita ada pendidikan ini kemarin ini dari tim Gunner itu ya untuk penyemprotan disinfektan kita kerjasama dengan TNI juga. Kalau relawan PMI kadang-kadang kurang, kita tentu saja bekerjasama dengan TNI, Polri dan lain sebagainya. Nah ini juga kita relawan ada forum seperti Jumpa Bakti Gembira ya, ini untuk kumpul-kumpul se-Indonesia. Ini kalau se-Indonesia begini ada 3.000-an lebih pesertanya. Ini dari apresiasi dan penghargaan. Nah ini ya, terus kegiatan ini agak tertunda karena COVID ya, tapi suatu kegiatan perannya belum diganti, masih ada kesitaran 5 kali di dalam semen lagi. BPJS ya ini jadi bantu ya. Nah ini yang meninggal diberi santunan. Ya ini semua mohon maaf, foto-foto ini adalah bukti-bukti ini bisa dipercayalah begitulah ya. Ini kunjungan PMI Remaja Korea ya, ini sebagai bagian dari federasi. Saya kira kita juga melancong ke negara lain datang ya. Ini Youth on the Move ya juga kegiatan-kegiatan yang kita ikuti di banyak negara. Lalu ini semua sudah, saya kira sudah semua ya. Banyaklah fotonya itu, tapi nggak mungkin semua ditayangkan ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih. Kita tentu mengajak ini PMI mungkin hanya menjadi bagian saja dari gerakan itu ya. Dan kita maka kita bersama harus memikirkan sebuah kebijakan besar ya, policy yang lebih mendasar untuk pengembangan relawan itu. Dan saya kira Kemenpora bisa mempropos, karena sebenarnya semangat kerelawanan itu tetap harus dimulai dari anak muda ya, bahkan tadi sudah diberi contoh mulai anak SD, TK itu mulai dididik dengan itu. Dan peristiwa COVID ini bisa menjadi momentum baru untuk memulai itu. Jadi nanti ketika anak-anak sekolah mulai masuk, bagaimana diajarkan memenuhi protokol kesehatan, melindungi itu mulai benih-benih kerelawanan mulai diajarkan. Saya kira itu Mas Ekswin, sharing dari Palang Merah Indonesia atas segala perhatiannya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang kita mohon maaf ya, tapi intinya itulah yang sudah kita perbuat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, dan nanti kita tukar-menukar pengalaman juga dengan lembaga-lembaga lain. Ya, PMI juga masih terus belajar
baik secara internal di negara Indonesia maupun dengan negara-negara lain. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sasongko. Ini saya kira sudah disampaikan seperti apa Pak kegiatan di Palang Merah Indonesia. Dan ya selanjutnya kalau ini saya kira teman-teman pemuda seluruh Indonesia sudah bisa mendengarkan kira-kira bagaimana kegiatan teman-teman relawan PMI baik di nasional, pada masa bencana ataupun tidak bencana, dan juga kegiatan-kegiatan di internasional tadi sudah dipaparkan. Nah, selanjutnya karena seperti yang sampaikan di depan bahwa Pak Sasongko karena akan ada kegiatan lain sehingga sesi tanya jawab khusus Pak Sasongko akan dilakukan sekarang. Jadi dengan sesuai ketentuan yang sudah dibacakan oleh ketentuan dalam Zoom ini, akan disilakan kepada teman-teman seluruh Indonesia untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui question and answer. Dan kami sudah melihat ada beberapa pertanyaan ini kepada Pak Sasongko. Saya bacakan dan mungkin nanti bisa direspon oleh Pak Sasongko. Yang pertama dari Tubagus Alvin Bahran menanyakan, saya ingin bertanya kepada Pak Sasongko, bagaimana kami PMI daftarnya dipersiapkan. Nah ini Pak Sasongko, mungkin sambil interaktif aja, Bapak nanti saya bacakan beberapa pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan dari Mas Tubagus adalah, bagaimana sih Pak cara mendaftarnya untuk menjadi relawan Palang Merah Indonesia? Boleh direspon langsung Pak nanti. Ya. Mas dari Mas siapa? Tubagus Alvin Bahran. Masih sekolah atau gimana? Tidak terlalu jelas ini nyebut posisinya, tapi saya kira ya dalam usia anak-anak ya, masih sekolah di dalam ring SD, SMP, SMA itu PMR itu mulainya gitu. Nah kalau sudah mahasiswa ada di kampus, tapi yang jelas siapapun bisa mendatangi markas Palang Merah Indonesia setempat. Ya, untuk bisa bergabung di sana. Rata-rata di setiap markas itu juga ada posko relawannya. Ya, nanti ditanyakan saja, tidak terlalu sulit ya, persyaratan itu. Yang sulit adalah proses berikutnya, karena relawan itu harus ada pelatihan, ada ini. Tapi intinya pasti akan disambut dengan welcome terlebih dahulu, walaupun ada proses-proses berikutnya. Silakan aja. Markas Palang Merah Indonesia itu ada di 34 provinsi dan 400 lebih kota kabupaten di Indonesia. Artinya ada ya setiap kabupaten kota ya Pak kalau ya? Anda di negara lain pun juga markas Palang Merah atau Bulan Sabit Merah ini ada di semua kota di seluruh dunia. Ini adalah alhamdulillah organisasi yang termasuk yang terbesar ya, karena semua negara punya. Ya. Tapi khusus kembali ke pendaftaran tadi, datang saja ke markas dulu. Tapi kalau Anda masih sekolah, lihat di link sekolah Anda itu rata-rata ada. Makasih. Tadi di bagian akhir slide saya kira juga ada websitenya untuk pendaftaran online ya Pak ya. Jadi tadi pas bagian akhir ya. Online ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sasongko. Semoga Mas Tubagus terjawab pertanyaannya. Selanjutnya adalah Pak Adi Purnomo nih dari NTB menanyakan, apakah kira-kira menurut Bapak yang paling mendasar, kenapa rasa sukarelawan pemuda milenial sekarang ini, khususnya di Indonesia, menurut saya pribadi masih sangat kurang dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya? Apakah karena ketersediaan wadah yang minim, atau karena implementasi dari pendidikan civic education yang semakin mulai hilang? Ya, ini pertanyaan dari Pak Adi Purnomo. Mungkin Pak Sasongko bisa meresponnya langsung. Mas Adi Purnomo ya. Dari mana nih? NTB Pak, dari NTB. NTB. Ya, ini pertanyaan bagus. Tapi jawabnya juga perlu seminar sendiri nih ya kan. karena memang kompleks sekali ya. Atau pertanyaan ini tidak gampang dijawab hanya dalam beberapa kata. Jawabnya sih gampang, tapi apa betul? Bagus juga ini untuk ide Pak Tri untuk topik berikutnya. Jadi apa benar rasa kesukarelawan pemuda milenial semakin luntur? Tadi sinyalemen Pak Didi kan juga begitu, barang yang mahal, susah.
muda lebih senang hanya menyalurkan hobinya, ya, hanya kalahlah sama TikTok, gitulah ya. Nah, apakah memang kita secara kelembagaan ini juga belum punya satu, termasuk PMI ini masih kurang dalam membuat strategi kampanye yang baik. Jadi lagi-lagi saya selalu mencontoh di Jepang ya, karena memang itu jadi salah satu contoh untuk bagus. Nah, di Jepang itu anak-anak muda sudah mau berdonor darah. Ya, kita sudah mulai mencontoh Bapak Ibu sekalian, di mal-mal kita ada. Nah, yang sudah berdonor anak muda umur 17 katakanlah sudah mulai bisa berdonor 16 tahun itu di